Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel ini dan terima kasih sudah bantu subscribe channel ini. Di kesempatan kali ini kita akan menginstal Ventura di PC Intel Core i3 7350K ya, motherboard Asus Z170 Pro Gaming Aura, RAM 4GB dual ya, sama VGA RX 570. Jadi di spek ini kita bawa grafik dua ya teman-teman ya. Yang satu RX 570 dan satu lagi punyanya Intel HD 630. Sebelum kita mulai, jadi teman-teman harus tahu dulu apa syarat install Ventura ya. Jadi Ventura ini dia harus memiliki AVX versi 2-nya harus punya gitu. Jadi di Intel itu di versi terdahulu, contohnya di generasi 3 dia udah nggak bisa. Apalagi generasi sebelumnya dia nggak bisa karena dia cuma bawa AVX versi 1 ya teman-teman ya, bukan versi 2. Jadi Ventura ini udah ngeblok AVX versi 1, jadi nggak bisa ya. Nah minimal apa? Minimal untuk Ventura ini kalian bisa pakai generasi 4. Generasi 4 ke atas ya. Untuk Ryzen bisa karena dia bawa AVX 2. Nah gimana cara ngeceknya? Kalian bisa buka di CPU Z juga bisa harusnya. Ataupun kalian bisa cek di HW64. Nah, di sini ada namanya AVX 2 versi ya, teman-teman ya. Yang ini baris instruction ini AVX, kalau AVX doang itu AVX versi 1, AVX 2 ini AVX versi 2. Oke, jadi speknya kita adalah ini i3 7350K, mainboardnya Z170 Pro Gaming Aura, memorinya dual 4GB DDR4, speednya 2400, grafiknya HD 630, grafik 2 nya RX 570. Speknya ini karena ini PC ya, jadi kita nggak perlu terlalu detail untuk PC. Yang penting support gitu ya. Untuk laptop kalian harus ngecek satu persatu di device manager ya, termasuk touchpad, audio dan lain-lain. Kalau di sini kita cukup simple aja. Ya, kalau mau lebih lanjutnya mengenai detailnya kalian bisa WA. Kita juga support install juga ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu khawatir. Kita bisa bantu support buat install, jasa install ya buat Hackintosh. Nah di sini sebelum kalian melakukan proses, yang kalian siapkan adalah mini tool partition, Explorer plus ya kan. Dan juga open core-nya ya teman-teman ya. Kalian bisa buka di Dortania ya. Kalian bisa dibuka di Dortania. Nah caranya seperti ini. Kalian harus cek cermatin ini ya. Di sini kalian buka build ya, build di sini. Ketika kalian membuka website Dortania, kalian pilih build. Nah, di sini kalian cari open core dan cache yang sudah support Ventura ya, seperti itu. Nah, kalian download. Misal di sini kita pakai open core 83. Kalau gini kita pakai 83 ya. Versi debug. Kalian bisa juga coba pakai versi release, nggak ada masalah. Ini saya cuma mencontohkan, jadi saya pakai versi debugging. Nah, kita download yang versi debug. Setelah download, kalian download cache-nya ya teman-teman ya. Saya sudah siapkan FV-nya di situ, kalian nanti bisa cek ya satu persatu. Jadi saya nggak perlu download ulang ini. Yang kalian bisa cari dari sini. Kalau kekurangan yang lain, contohnya yang cache tambahan, kalian bisa cari di GitHub ataupun di website yang lain ya, gitu. Atau mungkin di forum ada yang menyediakan mungkin ya teman-teman ya. Nah kita udah download itu, terus kita buka ya. Mana tadi ya? Di download biar cepet ya teman-teman ya. Oh ya, sama SSD time. Kalau kalian mau compile manual, kalian bisa pakai SSD time dan juga ya ESL Windows
2022-0331 ini ya. Dan satu lagi property, jangan lupa ya. Kalian download yang versi paling baru, yang diupdate ini biasanya di GitHub. Property, Power 3 ya. Terus yang terutama teman-teman harus punya OS-nya terlebih dahulu. Kalian bisa download Ventura-nya di Olarilla, boleh. Olarilla. Kalian bisa download di Olarilla. Kalian klik Olarilla Vanilla Image, Olarilla Vanilla Image ini. Kalian cari Ventura. Kalian bisa download Ventura 13 beta 4 atau 12,5 ini. Ini sudah disiapkan EV-nya untuk series 300, 400, 500. Cuma memang beberapa hardware itu walaupun sama tipe, dia belum tentu sama. Gitu aja saya kasih tahu ya teman-teman ya. Jadi nggak sembarangan sebenarnya install Hackintosh itu. Nggak mesti detail, mesti teliti. Ada tambah-tambahannya, ada yang dikurangin juga. Jadi nggak semata-mata sama gitu ya. Oke, ini kalian download Balena Etcher. Terus kalian Balena ini kalian download yang installer, terus kalian burning pakai Balena ke flash disk. Nah, berhubung saya di sini memakai hard disk ya, jadi saya memakai SSD untuk installernya, jadi saya nggak perlu pakai flash disk gitu ya teman-teman, karena menurut saya di hard disk lebih kencang kalau buat installer. Gimana caranya? Itu kalian harus punya Hackintosh terlebih dahulu kalau mau bikin installer di hard disk. Nah, di sini partisi kita sudah dibagi menjadi banyak ya. Jadi ini partisi-partisinya ya teman-teman ya. Yang 30 GB ini Ventura kita sudah install di sini, sama satu lagi yang 124 order ini Ventura, yang ini Monterey ya. Kemarin bikin installer Monterey. Jadi di sini, jadi saya nggak perlu bikin di flash disk gitu ya teman-teman ya, karena sudah saya burning ke hard disk pakai Hackintosh saya yang satunya. Jadi yang kalian perlukan adalah partisi EV ini. Nah, kalau ini nggak bisa dibuka, kalian bisa change letter terlebih dahulu, ganti namanya menjadi D, karena awalnya dia pasti non, dirubah menjadi D atau bebas ya. Change letter dulu supaya kalian bisa ngebuka. Gimana cara ngebukanya? Tetap seperti biasa, kalian buka Run Explorer, kalian cari partisi yang tadi nggak bisa dibuka. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita sudah punya EV yang punya OpenCore 083. Nah, kita copy ke desktop aja biar kalian tahu, nanti tak kasih tahu settingannya ya. Nah, kita copy ke desktop EV-nya. Nah, seperti ini. Yang kalian perlu perhatikan adalah EV ini ya. Yang kalau masalah OS bebas, kalian mau dari flash disk atau dari hard disk itu nggak ada masalah. Tapi kalau menurut saya dari hard disk lebih kenceng. Dari hard disk atau dari SSD itu lebih kenceng bikin installernya dari situ. Dan read and write-nya lebih kencang. Jadi installnya lebih cepat, nggak makan banyak waktu gitu teman-teman ya. Oke. Ini saya udah ada Microsoft-nya juga, karena ini posisinya dual boot atau triple boot. Jadi ada Monterey, ada Ventura yang kemarin saya coba install, sama satu lagi Windows Microsoft ya, seperti itu. Nah, gimana cara ngeditnya? Seperti biasa, config generasi 7 ini, karena kita pakai 7350, kita pakai generasinya Kaby Lake ya, jadi generasi 7. Tetap buka Dortania. Ya teman-teman ya, Dortania. Kalian bisa ngambil referensi dari Dortania ini, dan jangan lupa untuk kasih review juga ke GitHub-nya si Dortania ini.
atau forumnya si Dotania ini ya, atau kasih review lah. Nah, kita pakai desktop ya, karena kita PC ya, kita pakai desktop. Kita pakai Kaby Lake. Nah, config-nya sama, saya hampir hafal sebenarnya config-nya ini. Semua config sih udah hafal ya. Ada beberapa kendala-kendala sih, alhamdulillah udah tahu sih kendalanya dari mana. Jadi buat teman-teman yang mau install nggak apa-apa, WA aja, nomornya ada di deskripsi ya teman-teman ya. Kalau ada kendala bisa kontak-kontak juga sih. Oke, config-nya seperti ini. Sebelum kita buka dulu EVI kita yang sudah kita copy ke desktop tadi. Nah, yang di download tadi, yang hasil downloadan tadi tuh yang OpenCore ini. OpenCore ini ya. Biar kalian nggak bingung ya, maksudnya aku buka dua. Nah, ini OpenCore aku taruh di desktop aja teman-teman ya, desktop. Ini OpenCore ya, ini OpenCore, ini EVI. Jadi di dalam OpenCore itu sebenarnya OpenCore release ini debug ini ada yang namanya folder x64. Kalau OS sistem operasi kalian 64, kalian pakai 64. Kalau 32 bebas itu teman-teman ya. Ini di sini ada folder EVI, OC. Nah, kalian ambil terlebih dahulu docs sample please, copy. Terus buka x64, EVI, OC, kalian paste sample place-nya ke sini seperti biasa ya teman-teman ya. Baru copy. Config, rubah namanya menjadi config.place seperti ini. Nah, karena ini sudah jadi EVI-nya sudah kita kasih config place, jadi kita akan copy ke desktop untuk menyamakan ya teman-teman ya, apa aja sih di dalamnya buat Kaby Lake ini. Buat metode install ya, post installnya beda-beda, setiap orang beda-beda, setiap hardware beda-beda itu ya. Ini untuk metode install aja tuh. Kalau ada kekurangan-kekurangan nanti di pasca installnya, biasanya seperti itu teman-teman ya. Jadi kita rename, kasih nama contoh gitu ya. Kita tarik ke luar. Tarik keluar. Nah, ini kita tarik ke sini lagi. Ini kita udah nggak butuh yang ini. Kita butuhnya cuma folder ini. Nah, yang pertama kalian buka EVI kalian buka OC, kalian cari ACPI buat Kaby Lake. Kalian bisa buka di sini, Bu di Dotania. Kalian cari ACPI buat yang per build, atau kalian bisa create manually compile ya dari SSD time dan IASL Windows. Kalau dari per build lebih gampang, cuma banyak kekurangannya kadang. Banyak tambalan-tambalan yang perlu ditambal di DSDT biasanya seperti itu kalau pakai per build. Nah, di desktop kalian pilih sesuai generasi CPU kalian. Misal punya saya adalah Skylake Kaby Lake. Jadi kita ambil plug Dotania dan EC USBX desktop. Nah, seperti ini. Oke. Kita taruh di sini. Nah, contohnya seperti ini. EVI yang barusan kita buka itu seperti ini. Jadi ini OC. Nah, OC sama kan ya. ACPI driver ini ya, ini kita buka ACPI. Nah, ACPI nya tuh isinya saya seperti ini teman-teman ya. Jadi yang saya pakai sebenarnya adalah ini plug Dotania PM ini pasca install ya, karena kita pakai power managementnya si Kaby Lake masih bisa di SSD time SSD PR gennya si beta itu ya. Terus BXSX ini nggak pakai ya teman-teman ya. Yang kita pakai lagi adalah ini PXSE kepakai karena ini buat mapping USB sama UIAC. UIAC ini buat pasca install, buat nge-mapping si USB ya teman-teman ya. Nah, ini di pasca install di waktu install kalian nggak perlu pakai SSDT ini. Yang kalian butuhkan cuma ini 1, 2. Kalau mau kalian tambahin reset
USB kalian bisa tambahin AirHub, nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa. Nah, kita nggak perlu Soxy juga karena di motherboard kita punya PS2, jadi kita kasih Oxy. Nanti kalau misal suatu saat kita pakai keyboard atau mouse PS2 yang dicolokkan di soketnya itu, kita bisa pakai itu. Kita siap-siapkan dulu ya. Yang kita butuhkan cuma ini sama plug untuk generasi Kaby Lake. Basicnya sama di beberapa hardware, di generasi mungkin harus ada EC dan plug ya kan, harus ada EC dan plug. Mungkin di generasi 2, 3 mungkin nggak perlu plug, cukup EC sama IMEI mungkin, ataupun EC sama USB ya teman-teman ya, buat nge-mapping USB-nya supaya nggak stop waktu install gitu ya. Tergantung kebutuhan, jadi beberapa hardware itu beda-beda. Ada lagi di Kaby Lake biasanya dia butuh tambahan lagi, banyak sih teman-teman, kalian bisa cek di sini. Misal di contohnya di Kaby Lake kalian butuh EC, plug, award sama PMC, kalian butuh itu ya. Karena kontrol awards-nya di generasi Kaby ini hilang, jadi perlu ditambal di SSDT seperti itu. Jadi fungsinya teman-teman ya, generasi atas butuh itu. Untuk Ryzen mirip-mirip sebenarnya, cuma Ryzen lebih simpel, dia cuma butuh EC aja ya teman-teman ya. Oke, ini kita kopikan dari sini ke sini, cuma karena ini saya sudah jadi nggak perlu saya kopikan ya teman-teman ya. Atau kalian bisa download. Yang kalian butuhkan sebenarnya cuma ada 2 ini doang. Ini buat metode install udah jalan. Setelah itu di driver ini yang kalian butuhkan sebenarnya cuma, kalau kalian UEFI kalian cuma butuhkan itu adalah Open Runtime, kirain Mac jadi salah. Open Runtime, Unblock ya, Open HFS Plus atau HFS Plus, atau Legacy, Open HFS Legacy itu buat legacy boot, dan juga Open Canopy ini buat bootcimp ya teman-teman ya. Yang sebenarnya yang kalian butuhkan cuma 3 ini, tapi karena di OpenCore yang terbaru set NVRAM-nya di boot config-nya itu nggak ada, jadi kita tambahin di sini reset NVRAM. Ini ketika kita merubah SIP atau merubah boot argumen supaya bisa di reset NVRAM-nya gitu, biar supaya aktif gitu ya, maksudnya supaya nge-reset supaya jalan gitu ya. Atau toggle SIP untuk mendisable atau enable security polisinya ya teman-teman ya. Nah di sini kita cuma butuh 4 ini aja, atau 2 atau 3 ini ya teman-teman ya. Ini kita hapus yang lainnya. Atau kalau misal kalian pakai NVMe, kalian bisa pakai NVMe Express ini. Ini biasanya di Samsung P981 atau Intel series berapa gitu saya lupa, SSD NVMe series itu. Ini untuk ngefix drivernya. Nah ini hapus dulu. Nah, karena kita nggak pakai NVMe atau nggak pasang NVMe-nya, kita bakal pakai ini aja gitu ya teman-teman ya. Nah kenapa sebanyak ini? Ini hanya untuk persediaan, yang aktif cuma beberapa aja ini. Nanti lihat aja ya teman-teman ya. Kalau misal nanti butuh apa-apa, kita tinggal aktifkan gitu. Nah terus cache. Nah cache di sini, cache saya adalah seperti ini. Nah gimana cara download ini? Seperti yang tadi di awal, kalian bisa buka Dortania Guides home site, terus kalian buka build. Nah di sini kalian bisa cek misal virtual SMC. Nah ini penting nih teman-teman. Nah di sini added preliminary macOS 13 support ya. Jadi udah support macOS 13. Ini kalian bisa download yang versi paling baru. Banyak juga di sini yang udah support untuk
macOS 13 Ventura. Mungkin akan terus diupdate ya teman-teman ya. Kalian bisa download dari sini. Kalau misal virtual SMC atau whatever green kalian atau Lilu kalian nggak disupport. Nah di sini kan udah support OS 13 Plus. Seperti itu ya contohnya, atau Lilu ya. Contohnya Lilu biasanya selalu update kalau Lilu ya. Dia ngikuti OS-nya, biasanya seperti itu. Nah, ini yang saya pakai adalah Apple ILC. Terus Intel Mousy karena kita pakai i219, Lilu, NVMe ini nggak saya aktifkan, sama ini ya SMC I/O, prosesor, USB inject al ini buat metode install awal. Setelah install kalian bisa pakai USB port ini ataupun kalian mapping sendiri di Mac untuk ngaktifin semua USB-nya. Sama virtual SMC ini, sama Voodoo PS2. Kalau kita pakai Voodoo PS2 karena kita punya soket Voodoo PS2, kita pasang Voodoo PS2, Evergreen, sama ini nggak kepake ya. Sebenarnya cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, 9 cache yang kita pakai ya. Nanti kita lihat di config-nya ya. Udah segitu. Terus resource ini kalian bisa ambil dari Dortania, Pucim Dortania. Nah ini basicnya ya teman-teman ya. Jadi basicnya si GUI nya si Dortania ya, si Mac ya. Kalau kalian mau modding nggak apa-apa, kalian bisa modding sendiri sesuai keinginan teman-teman ya. Nah, binary source, kalian klik binary source di sini GitHub. Kalian bisa download ini. Kita download. Nah, di sini filenya kira-kira lumayan besar, jadi saya nggak pasang semuanya. Nah, di sini coba kita ekstrak saja. OC binary. Nah, di sini ada namanya resource. Nah, resource ini isinya audio, font, sama image. Ini image basicnya. Terus label. Nah, di sini biasanya saya hapus audionya, saya nggak pakai karena size-nya lumayan besar. Font tetap kita pakai karena butuh. Image Acidentera ini ada 3. Kita bisa pakai yang kesukaan kalian, misal Syrah, terus Golden Gate sama Chardonnay. Kalian bisa hapus salah satu atau hapus 2, sisain 1 gitu ya, sesuai kesukaan teman-teman. Lalu kalian kopikan ke dalam folder resource yang tadi ya teman-teman ya, folder resource ini. Kalian copy sesuai yang ada di sini. Nah, contohnya seperti ini. Ini audionya saya sisain 2, fontnya saya sisain tetap, nggak saya rubah. Image-nya Acidentera, Goldgate tetap, sama label ini penting. Jadi nggak saya hapus labelnya. Ini juga sama nih teman-teman ya, resource. Cuma ini masih kosong kalau bawaannya Dortania. Ini cuma build and text doang. Terus tool apa yang dibutuhkan? Saya cuma pakai OpenShell Control MSR-E2. Ini sebenarnya MSR-E2 ini untuk melihat config log-nya masih clock atau enggak. Sebenarnya di OpenCore sendiri config log ini sudah di disable pakai disable IO mapper. Disable IO mapper kalau nggak salah. Kalau nggak si CPU, Apple XCPM config log kalau nggak salah itu ya. Apa CPU PM ya, saya lupa. Udah di disable dari si config place-nya OpenCore. Nah, di tool ini kan ada banyak nih, kalian bisa hapus supaya nggak terlalu berat, terlalu besar size-nya. Kalian sisain aja OpenShell ini butuh ya kadang. Ini tool sih, nggak terlalu ini. Sama MSR atau bebas sih, atau clean environment juga nggak apa-apa, bebas. Ini nggak dikasih pun sebenarnya nggak ada masalah. Cuma OpenShell ini penting. Kalian minimal harus sisain OpenShell ini.
Jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu, setelah config kalian bikin seperti ini, cache dari mulai ACPI, driver, cache, resource, sama tool. Kalian sudah siapin seperti itu, kalian buka config place-nya. Nah, ini kita kasih contoh ya settingannya. Jadi kita tadi sudah download property, mana ya, property. Nah, property kita run administrator seperti biasa. Nah, supaya kalian bisa aktif ini, kalian harus install Python terlebih dahulu ya, Python 10 atau Python berapa ya, bebas tergantung OS kalian. Kalau kalian pakai Windows 7, kalian bisa pakai versi Python yang terdahulu ya, yang nggak support Windows XP itu ya. Kalau Windows 8, kalian cari yang nggak support Windows 7, seperti itu cara nginstalnya Python itu. Kalau Windows 10 ya Windows 10 yang versi baru pasti jalan. Windows 11 juga pasti jalan, yang itu yang terbaru ya. Nah, ini kita udah pakai property, kita buka sekarang ya teman-teman ya. Nah, apa ini nggak bisa lonjong nih. Nah, seperti ini kita tekan Ctrl O ya teman-teman ya. Seperti biasa, Ctrl O. Saya nggak bakal nge-clean snapshot ini karena ini udah settingan saya cukup ngasih tahu ke teman-teman settingannya seperti ini. Jadi kalian cermatin ya. Kita udah di PC, kita buka EVI desktop tadi ya, desktop EVI contoh EVI yang EVI ini ya teman-teman ya, EVI ini ya. Kalian buka OC config please seperti biasa. Nah, seperti ini teman-teman. Saya besarin ya supaya kalian kelihatan. Oh, ini agak ke sini karena ada muka saya di samping sini, nanti nggak kelihatan ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Rambut saya nggak enak posisinya. Nah, yang kita butuhin sebenarnya yang files ini tuh nggak aktif teman-teman, yang kita pakai dari SSDT ini tadi, ACPI ini tadi ya kan, ACPI ini tadi yang kita cuma pakai itu adalah yang true ini aja nih, true. Nah, ini untuk ACPI nya kalian bisa cek ya. CPI nya itu yang true itu apa, EC, USB X desktop sama plug. Nah, HPET ini kalian bisa ambil dari compile dari SSD time. Kalian bisa pilih satu fig HPET ya, pilih C ya, seperti itu. Kalian bisa cek cara compile HPET di Dortania ada. Nah, ini saya aktifin karena memang sebenarnya udah ada di SSD saya HPET nya, cuma ini saya onin aja biar lebih cepet bootingnya ya teman-teman. Terus SSD TPM Kaby Lake ini kita bikinnya dari post install ya teman-teman, seperti itu, post install. Nah, ini sebenarnya di files nggak apa-apa, di true juga nggak apa-apa karena ini udah udah terinstall OS saya, jadi kita true. Ini untuk metode install nggak ada masalah sebenarnya. Ini di files pun nggak ada masalah. Nah, ini kita misal files ya, kita akan coba install. Yang kita butuhkan cuma EC sama plug HPET nya nggak usah, cuma ini saya aktifkan. Nah, seperti itu. Ini files nggak ada masalah. Terus USB reset ini files, USB X files, Oxy files, Soxy ya, sama USD UIAC ini untuk USB, ini penting. Tanpa ini kalian harus pakai USB inject all teman-teman ya, USB inject all, sama satu lagi PXX ya. PXX ini adalah USB map SSD USB ya. Mana PXX nya nih, RH preset mana ya? Oh, ini pakai ini, tapi karena ini sudah saya pakai UIAC jadi PXX nya saya matikan. Ini nggak ada pengaruh sebenarnya, nggak ada terlalu pengaruh.
Oke, jadi UIAC ini tetap saya nyalakan. Tanpa ini penggantinya adalah USB inject AL ya teman-teman ya. USB inject AL dan USB mapping, kalian bisa mapping sendiri di pakai Windows USB Toolbox. Di sini kalian bisa download, kalian bisa mapping sendiri. Cara mappingnya kalian cek di YouTube, ada cara mappingnya Windows ini, di tutorial GitHub pun ada, di tutorial Dortania pun ada cara mappingnya dari Windows. Seperti itu, sama USB inject AL. Nanti akan muncul USB map cache dan juga USB map cache nih, contohnya seperti ini. Nanti akan muncul seperti USB map seperti ini kalau sudah kalian mapping. Nah, ini nggak saya pakai, nanti kalian bisa cek. Nah, kita ke ACPI dulu, kelarin ACPI dulu. Nah, yang kita butuhkan sebenarnya cuma ini ya, EC SSDT plug sama ya ini aja sih sebenarnya, dua ini nggak penting, yang lainnya ini pasca install semuanya. Nah, seperti ini belum sempurna OS-nya, jadi nanti kita akan lihat benchmark-nya juga. Jadi tetap subscribe channel ini supaya kalian tahu ya. Nah, selanjutnya ke delete kalian nggak perlu isi patch. Nah, patch ini adalah patchnya HPET, kalian harus punya patchnya HPET. Jadi setiap compile di IASL Windows atau SSD time, kalian akan diberikan patch OC. Patch OC punyanya HPET, kalian bisa buka, kalian bisa copy patchnya ya ke property. Nah, seperti itu. Terus Quartz ini nggak penting ya teman-teman ya, ini cuma ini nggak perlu disetting. Booter yang terpakai adalah booter Quix. Nah, avoid runtime defrag ini buat beta harus on. Terus buat Ventura ya, ini harus on. Enable write unprotector ini harus on. Enable save mode slate-nya on. Jadi ini yang on ya. Ini void runtime defrag, enable save mode slate, enable write unprotector, provide custom slide, setup virtual map. Nah, ini harus on di Quartz, booter Quartz ya. Terus ke device property. Nah, di sini saya udah pakai patch untuk device propertiesnya si HD 630 ya. Jadi IG platform ID-nya adalah 001259. Bagaimana cara ngeceknya ini? Kalian bisa buka device manager. Device manager seperti ini. Terus kalian klik grafiknya, kalian klik hardware ID. Nah, di sini akan ada 5912. Kalau di balik, jadi dia namanya itu Little Indian ya. Ini Big Indian, kita rubah ke Little Indian, jadinya seperti ini ya teman-teman ya. 00001259. Karena dia natif ya di whatever green. Nah, gimana tahu natif atau enggaknya? Kalian bisa cek di Intel whatever green. Kalian klik aja Intel whatever green. Kalian geser ke bawah ya. Terus kalian cek sesuai grafik kalian. Di sini guys, saya pakai generasi KB. Nah, di sini U atau HD, UHD atau HD ya. Di sini kalian bisa cek ke bawah 5912 ini KB like dan dia native support device ID ya. Di sini kalian native. Untuk desktop kalian tinggal rubah Big Indian ini menjadi Little Indian.
Nah, kodenya ya teman-teman ya. Untuk laptop sama aja 1B59 bacanya ini 1259 seperti itu. Nah, untuk refresh, kabinet refresh kalian butuh device ID tambahan 1659 karena ini disamakan dengan punyanya ya yang natif ini nih. Nah, kalian bisa pakai ini untuk kabinet refresh ya teman-teman ya. Untuk yang kabinet biasa kalian bisa pakai yang standarnya ini, recommended atau yang default ini. Nah, seperti itu. Nah, ini sebenarnya nggak perlu dikasih patch ini, sebenarnya udah jalan tergantung DVMT memory allocation kalian berapa ya. Kalau kalian misal pakai 64 ya nggak usah pakai patch enable sama memori itu ya, memori FBMEM itu ya, itu nggak perlu ya. Frame buffer memory itu nggak perlu, jadi kalian cukup isi IG platform ID ini aja untuk installnya, itu udah jalan sebenarnya. Nah, ini kalian bisa rubah nanti waktu pasca install di Hacking Tool. Nah, setelah itu ke bawah lagi terus geser ke bawah. Nah, ini kernel ya, kernel add ini adalah cache. Nah, di sini apa aja yang aktif kalian bisa cek. Nah, Intel MOSI aktif karena kita pakai Intel i219. Terus XHCI unsupported ini saya matikan, nggak perlu. Misal kalian pakai USB 3 yang nggak support, series biasanya ada series 99, X99, series 300, 400, 500 itu nggak support teman-teman, jadi harus kalian pakai XHCI unsupported seperti ini. Terus geser ke bawah lagi, Lilu NVMe fix ini nggak pakai, Lilunya saya pakai, NVMe nya nggak dipakai karena kita nggak pakai NVMe. Ini suatu saat kalau misal kita tambahin NVMe kita bisa aktifin, gitu aja teman-teman. Tapi kalau misal NVMe nya bukan P981 atau P911 ataupun NVMe yang standar-standar aja gitu, yang banyak di pasaran atau yang masih di support Apple, ini nggak perlu juga, masih jalan kok, tenang aja itu. Terus USB map ini nggak dipakai, ini waktu install aja. Ini save files karena ini udah pasca install. Ini untuk waktu install ya, jadi setelah ini kita nanti akan install, kalian biar kalian tahu ya. USB port ini saya aktifkan karena ini sudah di mapping dari Venturanya. Terus virtual SMC pakai, Voodoo PS2 pakai, true, buat Evergreen pakai, Voodoo PS2 control, Voodoo input pakai, keyboard ini pakai karena kita punya pin outnya PS2 ya, jadi kita aktifin walaupun di PC nggak ada masalah. Trackpad ini pakai. Terus apalagi Apple ILC selalu pakai karena kita audionya pakai ILC 1125 apa 1105 ya kemarin, atau 1120 saya lupa. Nah, ini pakai. Terus atau 1155 saya lupa ya kan. USB jack Al ini pakai waktu install saat ini ya teman-teman ya. Kalau misal mau install terus USB kalian belum kalian mapping, kalian pakai ini, jamin jalan. Kalau nggak jalan berarti kalian harus nge-rename gitu ya, atau nge-patch atau nambahin di DSDT, biasanya seperti itu. Ini save files karena kita sudah di mapping. CPU friend ini nggak saya pakai. Further unlock ini nggak dipakai, saya nggak pakai itu, ini ketambahan aja kemarin lupa. Hibernate nggak dipakai. 18 SMC ini kita pakai, SMC prosesor. SMI Super IO ini dipakai semua. Jadi itu aja yang dari atas ya. Kita urutin ya. Totalnya ada berapa cache ini? Totalnya ada 20 cache ya.
Itu nggak semuanya dipakai ya teman-teman ya. Terus kita geser ke bawah lagi. Oh, ntar. Ini patch nggak perlu diisi. Bagian blok ya, blok nggak perlu diisi. Emulated, nah ini nggak perlu diisi. Ini diisi kalau kalian pakai Xeon E ataupun kalian pakai CPU yang nggak disupport, contohnya Pentium G3 ya, itu perlu CPU ID Max supaya disamakan sama dummy power management ini. Untuk Ryzen kalian harus aktifkan ini ya. Terus apalagi, patch ini nggak ada diisi. Nah, patch ini diisi ketika kalian pakai Ryzen, patch CPU ya, itu nggak perlu karena kita nggak pakai Ryzen. Nah, Quartz ini yang perlu kalian rubah di OpenCore 083 adalah, atau 08 terbaru adalah seperti ini teman-teman ya. Jadi karena kita pakai Kaby Lake, kita enable adalah XCPM config log, kita tetap enable. Kalau kalian pakai kalian pakai Haswell ke bawah, kalian bisa aktifkan juga CPU PM config log seperti itu ya. Terus apalagi custom SMBIOS GUID. Nah, ini untuk OpenCore 08 ke atas ini harus diaktifkan ya. Cuma kalau nggak diaktifkan juga nggak apa-apa. Diaktifkan, ini berhubungan sama custom SMBIOS ya, berhubungan sama custom SMBIOS. Nah, ini saya aktifkan. Terus disable IO mapper, ini disabling injection ini harus on karena bawaannya dia on ya. Terus geser ke bawah lagi, panic no cache doom ini sama power timeout kernel paniknya. Ini untuk mengetahui jika kalau ada kepanikan kernel, dia akan ngedebugging ya teman ya. Terus sama XHCI port limit ini kalian true misal kalian sudah posisi terinstall OS-nya dan sudah kalian mapping USB-nya. Kalau kalian belum mapping USB-nya dan USB port kalian itu lebih dari 15 kayaknya, dan kalian harus mendisable XHCI port limit ini ya teman-teman ya. Begitu kalian sudah mapping, nanti kan sisa berapa gitu yang aktif, habis itu kalian aktifkan XHCI port limit ini gitu, seperti itu contohnya. Terus apalagi ke bawah, geser ke bawah lagi, hide auxiliary ini nggak perlu disetting. Yang kita perlu setting adalah untuk boot GIMP-nya itu adalah picker attribute ini 17, ini sudah bawaannya biasanya. Picker mode ini eksternal karena kita pakai Accidental Golden Gate ini. Picker variannya, nah, kalian bisa contoh tulisan ini kalau mau kalian aktifin ya. Contoh tulisannya, huruf besarnya, huruf kecilnya, slashnya ini kalian bisa aktifin ini. Terus show picker ini true, sama timeoutnya saya bikin 30 detik supaya nggak langsung masuk gitu ya. Kalau 5 detik dia langsung masuk gitu aja, atau 0 itu bisa langsung masuk. Kalau nggak malah berhenti, nggak mau masuk kalau nggak di enter gitu. Ini buat boot miscellaneous bootnya ya. Ini seperti ini settingannya. Terus debug ini saya pakai Apple debug on, Apple panic on, disable watchdog ini on, jadi true ini on ya, saya nyebutnya ya on, supaya kita tahu debuggingnya nanti ngedetect apa aja, yang error apa aja kita ketahuan teman-teman ya. Terus apalagi, targetnya seperti biasa tetap 67. Sistem reportnya ini false. Kalau kalian pakai versi debugging untuk mencari ACPI kalian bisa on. Contohnya saya pakai debugging ini, kita bisa onin. Nanti akan muncul sistem report seperti yang ada di dalam EV partition punya saya tadi ya teman-teman ya. Sistem report itu ACPI-nya ngedam sendiri, terus dia bakal ngasih tahu apa aja isi dari DSDT teman-teman gitu. Dia akan bikin SSDT, DSL atau AML, terus SSDT gitu, kalian bisa olah di
Mac-nya kalau udah jadi. Seperti itu, bisa tambal-tambal sendirilah gitu ya. Terus apalagi, geser ke bawah. Security. Nah, security ini nggak perlu entry-nya. Security yang kalian perlu rubah adalah scan polisi harus 0, secure boot modalnya harus default. Kalau kalian pakai apa ya istilahnya itu, pakai UEFI ya teman-teman ya, kalian harus default. Vaultnya ini opsional ya teman-teman ya, opsional. Vaultnya opsional seperti itu. DMC loading ini signet, kalian bisa pakai ini. Terus apalagi, custom nggak perlu. Tool ini kalian aktifin yang open cell, terutama ini open cell. Ini tambahan aja nggak apa-apa, ini nggak usah dinyalakan, nggak apa-apa, default saja. Yang saya bilang tadi ya di tool ya. Tool itu adalah ini, MSR sama open cell. Terus apa lagi, NVRAM. Nah, NVRAM kita yang kita pakai adalah ini ya teman-teman ya, IGFX, HDMI, DIVS. Ini untuk fix HDMI-nya. Sebenarnya yang kalian butuhkan itu cuma ini aja nih teman-teman. -V, Gipsim 1, debug 100, Alchit. Ini untuk audionya ya. Sama ini tambahannya kalau kalian mau pakai. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Misal kalian ada 4G decodingnya, terus enable, kalian bisa tambahin NPCI PCI X 2000 atau 3000 ya teman-teman ya. Kalian bisa, kalau kalian udah di disable di BIOS, kalian bisa pakai, kalian bisa nggak usah isi boot argumen itu, NPCI itu nggak usah. Nah, CSR active config-nya ini E307 untuk Monterey. Nah, ini saya belum nyoba di Ventura apakah dia jalan CSR active config-nya ini atau SIP-nya pakai ini. Ini cuma ngetes aja ya teman-teman ya. Prevalent KBD-nya ini untuk English, datanya ini kalian bisa coba pakai ini, kodenya itu ini 656E2D55 533A30. Itu bisa kalian pakai itu, atau kalian bisa ganti ini string ENUS banding 0 ya. Kalian bisa pakai string ya, kalian bisa ganti string, atau kalian bisa pakai data. Kalau data saya pakai ini. Terus apa lagi, ya, RNFI updater ini selalu no, nggak usah yes. Kalau kalian pakai CPU standar aja itu nggak perlu di ini. Write flash selalu true. Platform info ya, platform info ini karena tadi kita di kernel itu kita pakai custom SMBIOS GUID, jadi kita harus aktifkan custom update SMBIOS ini, update SMBIOS mode ini kita rubah ke custom ya, jangan create ya. Kalau create nanti nggak bakal connect, misal mau masuk pun dia error biasanya gitu. Kita rubah ke custom. Nah, ini kalian bisa bikin gen SMBIOS-nya di GitHub ya. Lihat tutorialnya. Gen SMBIOS GitHub. Gen SMBIOS GitHub. Aduh, salah ngetik ya. Gen SMBIOS GitHub. Nah, di sini. Generate SMBIOS, kalian bisa cek tutorialnya di sini. Git clone ini. Nah, kalau kalian pakai terminal, kalian bisa pakai ini, atau misal kalian bisa pakai gen SMBIOS command ini untuk di Windows, bisa juga pakai Python dia komennya. Seperti itu teman-teman ya.
Nah ini masih standar banget, ROM-nya aja belum saya setting ya, ini masih metode install wajar aja, belum saya benerin lagi bug-bugnya apa, saya juga belum tahu. Nanti kita lihat hasil benchmark-nya ya, jadi ikutin channel ini terus ya. Nah ini sudah seperti ini. UEFI yang kalian perlu rubah itu adalah min date, min version. Kalian bisa pakai 0 untuk OS Catalina ke atas, 00 untuk High Sierra kalian bisa pakai -1, nggak ada batasan kalau -1 gitu ya. Kalian mau install sampai Ventura pun kalian bisa jalan kalau -1, kalian bisa ngebuka file APFS nya. Tapi kalau 00 terus gini, terus kalian punya OS install lain yang dia pakainya -1, dia nggak bakal ngebuka APFS nya, jadi membatasi login. Jadi config ini dan ini itu beda gitu, misal jadi nggak sampai ngecampur gitu, aman, jadi nggak numpuk satu sama lain gitu, intinya seperti itu. Min date version ini fungsinya seperti itu ya, ngejelasinnya agak rumit, gimana ya kalau nggak nyobain sendiri nanti nggak tahu ya. Kalian harus cobain sendiri, tutorial sendiri ya, bikin tutor sendiri ya, seperti itu teman-teman ya. Terus driver gitu yang kita aktifkan cuma Open Canopy, Open HFS, sama Open Runtime, sama Reset Environment Entry ya, seperti ini ya. Ini untuk reset environment setelah kita ganti boot argumen, biasanya seperti itu. Terus input key filtering, key for get result ini nggak perlu. Key support ini kalau kalian pakai punya UEFI mode atau kalian pakai BIOS UEFI kalian bisa true. Kalau kalian nggak punya ya di false aja gitu ya. Contohnya di legacy boot ini di false. Output ini nggak perlu, ini nggak perlu disetting. Protokolnya nggak perlu disetting. Codes-nya ini yang bawah ini kalian harus aktifin. Yang ini nggak perlu setting sebenarnya, tapi untuk Haswell ke bawah kalian bisa aktifin yang ignore invalid flag ratio. Untuk laptop kalian pakai release USB ownership. Ini untuk laptop kalian harus nyalakan, setiap laptop harus release USB ownership. Untuk Haswell ke bawah kalian aktifin ignore invalid flag ratio. Untuk Haswell ke atas nggak perlu, ini nggak perlu dirubah. Dah seperti itu aja teman-teman ya. Oke, jadi kalau kalian mau cek lagi, kalian bisa ulang videonya. Dan juga buat teman-teman, kalau misal mau install bisa kontak di nomor di deskripsi ya teman-teman ya. Nah ini kita close aja, no save, karena kita akan coba install ya teman-teman. Gimana cara installnya? Kita shutdown dulu. Terpenting kita cek dulu di sini. Nah, kalau pakai debugging tuh kalian punya sistem report seperti ini. Nah, ini isinya AJPI teman-teman. AJPI yang didamping sendiri oleh OpenCore gitu ya. Nah, kita pakai OV yang ini tadi, yang hasil kita copy dari sini tadi masih sama ya. Ini untuk dua OS, Monterey sama si Ventura, semuanya sama-sama bisa jalan. Cuma Venturanya mungkin cuma buat install aja, nanti belum di fix lagi. Kalau udah ketemu ternyata config-nya beda sama Monterey, mungkin nanti akan dirubah atau mungkin dibikin di beda hard disk gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba shutdown, kita akan coba install. Shutdown. Shutting down. Kita akan nyalakan lagi ya teman-teman ya. Kita akan nyalakan lagi, kita setting BIOS ya. Apa aja yang perlu disetting. PC-nya udah mati. Kita nyalakan lagi PC-nya. Masuk BIOS, jangan lupa. Nah, masuk BIOS. Apa yang perlu disetting, karena kita pakai versi BIOS yang 3805 untuk Asus
Aura Pro Gaming Aura Z170. Modelnya seperti ini BIOSnya. Mungkin beda-beda, setiap BIOS beda-beda. Kalau ini sebenarnya punyanya Megatrend, American Megatrend, cuma di modding seperti ini. Nggak tahu sama developernya ya. Saya pakai RAM 4GB 2 kali dual channel 2400 MHz, pakai i3 7350K 4,2 GHz. Kenapa saya selalu pilih K? Karena K itu lebih simple gitu, lebih enak gitu ya. Pokoknya pakai versi yang K aja kalau mau beli CPU ya teman-teman. Cuma agak mahal. Kalau nggak K juga nggak ada masalah sebenarnya. Cuma lebih enak pakai K gitu, grafiknya lebih celing, lebih enak, maksudnya lebih simpel. Oke, kita masuk ke advanced mode ya teman-teman ya. Advanced mode. Nah ini kalian bisa tekan F7, advanced mode. Beda-beda sih. Nah kalian bisa setting yang bagian apa yang disetting. Security ini nggak perlu. Ini nggak perlu. AI tweaker ini nggak perlu ya. AI tweaker ini nggak perlu. Ini buat settingan RAM, settingan CPU ya. Kalian buka advance ya. Setiap PC punya settingan sendiri. Jadi ada yang toolbarnya namanya main, ada yang advance, ada yang banyak lah macamnya. Pokoknya di settingan bagian ini kalian bisa cek. Ini platform ini, mix configuration ini nggak perlu. ASPM-nya harus di disable, PEG ASPM-nya di disable. CPU configuration-nya ini, hyperthreading-nya enable, aktif prosesornya semua ini defaultnya ini udah bener, jadi kita nggak perlu setting. Ini yang kita perlukan, jadi VTD harus disable. Above 4G decoding kalian bisa enable, tapi tambahin boot argumennya NPCI X2000 atau 3000. Kalau di disable nggak perlu diisi boot argumennya. Terus grafik konfigurator kalian pakai primary display, karena kita punya iGPU, kita pakai CPU CPU grafik untuk displaynya, karena nantinya saya pakai RX atau VGA eksternal saya ini untuk render aja, jadi nggak perlu buat display gitu ya. Kayak Mac Ori kan gitu biasanya gitu, jadi nggak pakai eksternal buat display gitu ya. Itu salah sebenarnya teman-teman ya. Saya pakai internal buat display, rendernya pakai yang grafik yang RX atau yang eksternal grafik, itu buat render lebih kenceng. Kalau buat rendernya Intel ya rusak dong, kasihan. iGPU multimonitornya enable, RC6 render standby-nya auto, DVMT pre-allocation memorinya 64. Nah ini yang saya maksud tadi, kalau kalian pakai 64 kalian nggak perlu ngisi FBMM-nya. Kalau kalian pakai 32 kalian baru isi FBMM-nya supaya bisa ngebooting dan memori grafik kalian itu normal gitu. Udah seperti itu. Ini nggak perlu, PEG port ini nggak perlu, memori ini nggak perlu, terus PCH configuration ini nggak perlu, storage ini harus AHCI, ini harus AHCI ya, ini harus AHCI. FV configure TPM ini discrete TPM, ataupun kalian bisa di disable kalau ada fitur disable-nya, atau enable juga nggak ada masalah. Sekarang di OpenCore baru enable TPM nggak ada masalah. Nah ini M2 SATA ini kalian bisa auto, atau ini juga kalau kalian pakai ini. Serial portnya ini saya disable karena takut ngeganggu ya. Serial port harus saya disable. Terus APM configuration nggak perlu, network stack-nya disable, HDD-nya ini nggak perlu, USB configuration-nya ini nggak perlu, SGX-nya mana ya? Cuman ntar cari SGX di sini. Intel SGX apa di sini ya? Nah ini SV Guard Extension SGX ini harus di disable ya teman-teman ya.
harus di disable. Nah, Intel virtualization teknologinya ini harus di disable juga. CPU power management kalian bisa auto. Buat CPU C statusnya ini harus auto ataupun enable, jangan di disable. Kalau di disable nggak bakal mau masuk tuh Mac-nya. Nah, udah seperti itu. Setelah itu kalian masuk ke bagian ini, monitor nggak perlu ya. Kalian masuk ke bagian boot. Fast boot harus di disable ya, buat booting ke OpenCore atau booting ke Mac ya, harus di disable. Jadi untuk fast boot disable, boot configurationnya itu seperti ini. Kalian bisa matikan logo juga nggak apa-apa, auto kan juga nggak apa-apa. Option room message-nya pakai force BIOS nggak apa-apa, keep current juga nggak apa-apa. Setup mode ini pakai EZ mode nggak ada masalah. CSM-nya harus di disable, ini harus di disable ya, jangan enable auto, harus di disable. Kalau misal terpaksa atau enable, kalian bisa pakai yang Other OS ya, ataupun iya yang pakai Other OS biasanya gitu. Untuk grafik-grafik legacy, grafik-grafik VGA grafik model lama, kalian bisa pakai UEFI mode atau pakai Other OS, jangan Windows UEFI ya. Nah, secure bootnya ini kalau itu dirubah ke auto enable, nanti kita bisa pakai Other OS, ini harus pakai ini. Cuma kalau di sana tadi CSM-nya disable, kita pakai UEFI mode. Nah, settingnya seperti ini. Ini kita pakai Windows UEFI mode. Key management ini harus kita clear key managementnya. Kalau nggak di clear nanti nggak bakal mau masuk. Harus nol semua ini PK manajemennya ini. Kalau nggak kalian delete satu persatu, delete gitu. Nah, supaya ini terbacanya unloaded. Di sini tuh harusnya unloaded di sini. Jangan keload. Kalau keload secure bootnya ini nggak bakal mau masuk. Udah ya, gitu aja ya teman-teman ya. Settingannya cuma itu, nggak ada yang lain. Nah, yang satunya ini bootnya itu kalian pakai boot yang ke EV-nya si hard disk kalian atau flash disk kalian. Nanti kalau flash disk dia muncul. Tapi di sini kita pakainya hard disk, jadi kita bikin boot entry-nya OpenCore, kita kasih nama OpenCore. Kita directory ke boot x64, folder boot x64 seperti itu. Nah, ini kita pakai boot option satunya pakai OpenCore-nya, bukan Windows Boot Manager. Kalau Windows Boot Manager dia akan langsung masuk ke Windows gitu. Jadi kita masuk ke tool, ini tool itu nggak perlu, ini buat update BIOS dan macam-macam.
Jadi kita mesti restart nih teman-teman ya. Restart dulu. Saya restart dulu ya. Nah, ini baru nyala nih. Lagi ngeloading dia. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini error karena capture-nya itu pakai apa namanya? Pakai yang jelek capture HDMI-nya. Jadi kita restart dulu aja. Kita restart. Biarin dia masuk sendiri ya teman-teman ya. Sorry, saya matikan dulu kameranya. Soalnya lagi mau smoking. Nah, di sini kita seperti yang saya jelaskan tadi sudah jelas ya. Kita pakai yang masuk yang macOS Ventura. Kita ulang lagi. Ntar. Putus-putus ini capture-nya ini. Nggak tahu kenapa dia putus-putus nih. Kayak apa ya dia ya? Nah, putus ya di situ ya. Sebentar. Dia agak repot soalnya capture-nya ini. Nah, oke. Kita selalu pilih Disk Utility ya teman-teman ya. Disk Utility kita pilih View, soal device seperti biasa. Kita pilih hard disk yang mau tempat install kita. Nah, di sini kita bikin punya 3 partisi ya. Di sini Macintosh HD, di sini Monterey 3, dan di sini ada yang namanya installer kita ya. Sama ini installer Monterey. Nah, kita daripada kita mau nge-erase yang ini, kita akan coba bikin partisi ulang ya. Partisi ulang. Kita bisa tekan plus di sini. Nah, 67 GB. Kita geser aja karena Ventura betanya cukup kecil, kita nggak perlu itu. Ventura betanya cukup kasih 47 aja ataupun 32 GB juga nggak ada masalah. Flash disk 32 GB sama aja, atau 16 GB. Sebenarnya nggak ada masalah, cuma 80 GB ini buat install Ventura sih sebenarnya masih cukup. Nah, kita kasih nama di sini teman-teman ya. Kasih nama Macintosh HD ya teman-teman ya, seperti itu. Lalu kita rubah ke APFS. Nah, seperti ini. Atau kalian bisa format ya teman-teman ya. Bisa format. Ini bisa kita apply atau kalian bisa, kalau kalian SSD-nya masih kosong, kalian bisa erase seperti ini. Terus kalian kasih nama Macintosh HD seperti ini ya teman-teman. Karena kita udah punya partisi, kita mau install ke partisi, jadi kita nggak perlu erase, nanti kan hilang semua, puyeng saya kan. Jadi kita cuma ngasih contoh aja. Ini APFS, ini GUID partition map ya, seperti itu. Kita cancel. Nah, untuk ngasih tahu teman-teman ya, partisi ini saya akan hapus saja. Kita akan ulang yang Macintosh HD ini ya, kita akan ulang. Jadi kita akan delete terlebih dahulu ya kan, terus kita tambah plus lagi, kita kasih size 120-an aja, kita kasih nama
Macintosh HD. Nah, seperti ini. Kita kasih nama APFS Macintosh HD, lalu kita apply ya teman-teman ya, kita apply APFS karena ini udah GUID partition map. Kita apply partition. Nah, karena dia nggak mau, kenapa dia nggak mau? Karena dia udah OS teman-teman ya, Macintosh HD ini udah OS, jadi dia nggak bakal mau di-erase karena ini udah bentuk OS ya. Jadi jalan satu-satunya adalah kita akan bikin partisi baru di sini. Nah, kita pakai 90 aja lah ya. Kita kasih nama Macintosh HD. Nah, seperti ini, Macintosh HD, kita pilih APFS. Nah, kalau gini biasanya mau di format. Kita bikin partisi ya. Macintosh HD. Kenapa nggak mau? Karena sudah ada Macintosh HD-nya gitu ya. Sudah ada Macintosh HD-nya. Nah, seperti ini. Nah, sudah ada Macintosh HD-nya, jadi dia nggak bisa namanya digembarin gitu ya, namanya sama. Jadi gimana caranya? Ya kita tetap pakai Macintosh HD ini ya teman-teman ya. Kalau kalian SSD-nya masih kosong, masih bagus, masih enak gitu. Tapi kalau ini kita langsung klik install aja di sini. Klik install, continue. Kalian pilih agree, kalian pilih Macintosh HD, continue. Nah, in order to continue installing macOS Ventura Beta, you need to login and administrator. Install macOS Ventura Beta needs to unlock your disk. Nah, ini caranya seperti ini teman-teman. Ini nggak bisa dibuka kalau kayak gitu. Jadi kita disagree lagi, kita quit install macOS, quit. Nah, seperti ini kita masuk utility terminal. Nah, seperti ini kita ke bash ya teman-teman ya. Ke terminal. Sorry, kita buka settingannya apa? Kita cek. Kita cari tutorialnya. Buat ngelogin si verifikasi login itu ya. Sebentar. Kita cari dulu. Nah, ini. Namanya tutorialnya adalah how to fix administrator username and password requirement during macOS Ventura Clean install. Itu ya namanya teman-teman ya. Nah, aku nyalain dulu kameranya biar kelihatan. Nah, gimana cara ngisinya? Kita ketikkan di sini ya teman-teman ya. Ketikkan di sini /volumes seperti biasa, volumes /image. Kalian lihat itu ya. Terus ikutin garis miringnya ya supaya nggak salah ya.
volume install spasi Mac OS miring lagi Ventura beta.app / contents garis miring resource ya kan, miring lagi start OS install spasi volume spasi volumes Macintosh. Nah, Macintosh ini adalah harddisk yang kita kasih nama tadi ya teman-teman ya, partisi yang kita kasih nama tadi atau harddisk ya, Macintosh kurung miring lagi terus spasi HD. Nah seperti ini. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Kalau sudah seperti ini kalian enter aja teman-teman. Nah dia akan proses. Nah ini I have read and agree to the term of the software license agreement. Nah kita tekan A lalu enter, tekan A enter. Nah dia akan proses nih, kira-kira berapa persen tuh. Nah di sini bisa jalan kelihatan ya, di sini ya berapa persen. Ini saya matikan dulu, saya mau ngerokok. Biar kelihatan jelas tak lebarkan. Nah ini biasanya cepat kalau pakai harddisk, installernya pakai harddisk teman-teman, karena ini pakai beta Ventura yang dari Olarilla yang versi 3 itu ya, jadi dia pakai user login ya, user administrator buat license agreement-nya ya. Ini kalau nggak salah nggak sampai 100% dia udah restart sendiri. Ini udah kayak proses install sebenarnya, cuma dia via terminal gitu. Dia akan proses sendiri lumayan lama, jadi kira-kira install ini tuh butuh 2 jam lah, 3 jam. Tiga 35,3% dia masih berhenti.
masih jalan 38, 39, 50, 57, kira-kira di berapa persen ya? Tuh restarting, dia udah restart sendiri ya teman-teman ya. Dia restart sendiri. Nah, di sini ada tulisan macOS installer ya, teman-teman ya. Kita lanjut ke macOS installer ini. Kalau pakai hard disk lumayan cepat sih biasanya. Pakai SSD lumayan cepat installnya. Installernya dari SSD lumayan cepet. Nah, ini loading, kira-kira dia loading 29 menit, cuma dia nggak sampai full 29 menitan, dia udah reboot, biasanya seperti itu. Nah, ini perbedaannya yang pakai AVX 2 sama AVX 1 ya. Kalau AVX 1 dia bisa keinstall, cuma dia nggak mau ngeloading ke OS-nya karena nggak support ya, jadi CPU-nya diblok gitu sama si Apple, biasanya gitu. Kemarin saya sudah nyoba seperti itu. Jadi di generasi 3 saya dia nggak mau, jadi harus pakai generasi 4 ke atas baru dia mau. Nah, di sini saya pakai alat saya yang baru, PC saya yang baru, jadi kita cobain langsung dan berhasil yuk teman-teman ya. Ayo nge-share aja buat teman-teman yang mau nyoba, silahkan.
Nah ini udah ribet ya teman-teman ya, di 23 menit Ventura Beta ini udah ribet. Kita pilih macOS installer lagi ya. Sebenarnya dia udah auto memilih sendiri, cuma kita pilih aja ini ya, macOS installer yang ini ya. Enter. Dia sudah ribet sendiri lagi ya teman-teman ya. Tunggu aja sampai dia kelar prosesnya, nggak usah diapa-apain. Cuma kalau delaynya ini 30 detik saya harus klik sendiri karena kelamaan ya. Tapi kalau kalian pakai delay yang 5 detik pasti cepet. Nggak usah diklik pun dia sebenarnya 5 detik udah masuk sendiri. Nah ini kan dia kedip-kedip tuh tulisannya kan, apa arah panahnya itu kan, kalian bisa klik di sini atau gimana, tetap ke posisi install yang itu ya, installer base system.dmg, dia nggak detect USB. Nah dia masuk ke Apple, ngelarin proses yang kurang sedikit ini. Jalan dikit-dikit, habis itu dia reboot lagi nih teman-teman. Nggak sampai full biasanya udah reboot.
Nah, udah ribut sendiri. Kenapa ada tulisan ini? Karena saya pakai versi debuggingnya seperti saya bilang di awal tadi ya. Karena saya belum pakai versi yang rilis, karena saya nggak tahu bug-bugnya apa, jadi saya pakai debugging dulu. Kita enter lagi, enter atau klik aja. Macintosh HD. Dan ini harusnya sih udah masuk. Kalau nggak ribut sekali lagi sih harusnya ini udah masuk. Nah, udah masuk ya. Kita nggak perlu setup karena kita sudah terinstall di datanya. Nah, ini enaknya OS baru tuh. Kalau kita reinstall dia udah langsung ada datanya. Gitu teman-teman. Udah terinstall. Oke. Kalau OS lama-lama kalau kita tumpuk itu biasanya dia harus nge-setup lagi, tapi kalau ini enggak. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Nah, kita lihat, kita pakai iMac ya, terus Core i3 4,2 GHz, RAM 8 GB, ini RAM-nya 22 dual jadi 8, Ventura Beta, kita sistem info, terus kita rubah, kita cek sistem reportnya, kita pakai iMac 18,1, untuk Kaby Lake kita pakai iMac 18,1 untuk Kaby Lake ya, untuk Skylake kita bisa pakai 17,1. Nah, grafiknya kita pakai dual grafik AMD RX dan juga HD 630. Nah, di sini yang kebaca yang HD ya teman-teman ya, yang HD-nya. Nah, di sini yang kebaca yang HD-nya. Nah, ini bisa di patch buat DSM PCIe-nya ataupun pakai device property yang tadi kita isi, kalian bisa pakai itu. Terus apalagi USB, kita bisa cek di Hacking Tool, kalian bisa download Hacking Tool, kalian bisa cek USB-nya. Nah, USB-nya udah saya mapping seperti ini. Kita pakai ASM 1142 USB 3.1. Nah, di sini ada USB super speed-nya ada 4. Terus super speed 31-nya ada 1. Sama USB-C sama high speed-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 yang USB 2 nya ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Oke, jadi Ventura Beta kita sudah terinstall ya teman-teman ya. Ventura Beta kita sudah terinstall, cuma di sini grafiknya nggak muncul ya, agak aneh, harusnya sih muncul. Mungkin karena tadi saya kasih argumen itu ya, atau mungkin ini pakai splitter apa ya ini namanya, splitter capture ini ya, splitter HDMI ke capture, jadi dia nggak mau muncul. Nah, seperti ini ya tampilannya, seperti ini ya Ventura ya. Ventura tampilannya seperti ini. Kita bisa buka video proc juga di sini. Kalau mau buka video proc juga tidak apa-apa. Kita bisa cek apakah akselerasi grafiknya jalan.
atau enggak ya. Nah, kita pakai AMD RX 570 yang buat ininya apa, HEVC sama H264 nya. Jadi software render kita pakai external graphic. Nah, 4K kita HEVC jalan, H264 nya juga jalan, udah aman. Tinggal ngefix yang lain yang kurang-kurang ya teman-teman. Contohnya kayak sleep, restart, kayak gitu-gitu. Restartnya aman sih, cuma sleepnya kadang yang masalah. Dia bisa bangun tapi nggak bisa, dia bisa tidur tapi nggak bisa bangun. Nah, unknown display, dia nggak ngedetect displaynya karena ini di split ya, jadi ada 2 display nih. Yang ini yang jadi masalah sebenarnya, makanya grafiknya di sini nggak muncul ya. Dia bingung menentukan grafiknya apa nih gitu teman-teman. Jadi ya udah ya, tutorialnya buat install Ventura seperti segini aja. Ini audionya juga udah aktif ya. Brightnessnya kita pakai brightness slider aja. Segini aja tutorial buat install Venturanya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Oke, buat teman-teman yang mau bantu buat jasa install Hackintosh, kalian bisa WA di nomor di deskripsi, ataupun kalian bisa lihat di Tokopedia kita di support install ya teman-teman ya. Oke, segini aja videonya teman-teman, semoga bermanfaat. Jadi saya nggak bisa terlalu detail banget ya untuk membuat tutorial kayak ngefix gitu ya, karena memang durasinya terlalu panjang dan banyak kejadian-kejadian yang mungkin di luar ekspektasi kita gitu. Jadi kalau kita bikin video kadang itu nggak sesuai gitu. Jadi mungkin kalau mau ngefix kalian bisa WA aja, atau mungkin kalau mau install bisa WA juga teman-teman ya. Oke, jadi sementara gitu dulu teman-teman. Mohon maaf kalau memang ada salah kata dari saya. Kalau memang tutorial ini kurang jelas, kalian bisa belajar yang dari tempat lain juga, atau dari forum-forum, atau dari research seperti GitHub juga kalian bisa ambil dari sana. Cuma saya ingatkan lagi, setiap device itu beda. Jangan asal install, kalian harus perhitungkan matang-matang ya teman-teman ya. Kalian bisa cek stabilannya, jangan asal install aja teman-teman ya, karena bisa merusak hardware. Gitu aja teman-teman ya. Oke, jadi segini aja teman-teman tutorialnya. Udah 1 jam 45 menit, hampir 2 jam. Mungkin saya akan upload fullnya ini ya. Nih memorinya ada 2, pakai tim group, tim elite, semuanya kebaca normal, audionya juga normal. USB-nya mungkin yang nggak kebaca di sini ya, cuma di sininya ke detect, semuanya ke detect sini. Udah saya mapping kemarin. Ini partisinya banyak banget ya teman-teman ya. Oke, jadi segini aja teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.